Halo, selamat malam pemirsa. Untuk mengisi waktu rehat malam Anda, Kilas Nusantara kembali hadir dengan 3 kabar terhangat bersama saya, Cynthia Gesino. Kita awali dengan kabar mengenai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam hari ulang tahun ke-71 Ikatan Bidan Indonesia yang menyebut bidan merupakan garda terdepan dalam mengawal terciptanya generasi unggul di tanah air. Pemerintah terus berupaya mendukung demi pelayanan kebidanan yang berkualitas dan berkompeten. Kemudian sebanyak 4.200 vaksin untuk penyakit kuku dan mulut disalurkan oleh pemerintah pusat untuk Sumatera Barat. Ribuan vaksin itu diprioritaskan untuk sapi perah dan sapi indukan. Kita tutup dengan kabar PT KCI yang mulai menguji coba kereta rel listrik ruas stasiun Solo Balapan hingga Palur. Namun pengguna KRL masih terbatas mengingat hanya tamu undangan yang bisa menggunakan KRL tersebut. Berikut rangkaian kabar selengkapnya untuk Anda. Bidan memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan generasi maju dan unggul di masa depan. Bahkan peran itu sudah dilakukan sejak anak bangsa belum terlahir ke dunia, yakni dengan melakukan pemeriksaan dan imunisasi kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Pemeriksaan kesehatan tersebut, utamanya pada sistem reproduksi, sangat menentukan masa depan pernikahan. Berbagai hal yang tidak diinginkan seperti gizi buruk pada anak, terjadinya stunting hingga kematian ibu dan anak bisa dicegah dan ditangani sedini mungkin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya pada hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71, Jumat 24 Juni mengatakan, hal itu akan terus didukung dengan pelayanan kebidanan yang berkualitas, kompeten, dan memahami kebutuhan perempuan. Bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak harus memahami konsep dan implementasi intervensi yang tepat sejak ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana untuk mendukung transformasi layanan primer. Sesuai dengan tema HUT IBI yang diangkat tahun 2022 ini, yakni perjalanan panjang profesi bidan mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Menkes berharap dapat dijadikan momentum untuk terus memberikan pelayanan terbaik, serta dapat berkontribusi besar dalam menurunkan target prevalensi stunting di bawah 14% pada tahun 2024. Mengingat jumlah bidan di tanah air juga cukup besar, yakni mencapai lebih dari 146.000 orang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Jumat 24 Juni menerima 4.200 dosis vaksin dan obat-obatan untuk menanggulangi penyakit kuku dan mulut di provinsi itu. Ribuan dosis vaksin itu seperti disampaikan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Tri Melasari di Padang, merupakan vaksin tahap pertama dari pemerintah pusat untuk Sumatera Barat. Pada tahap pertama ini, jelas Melasari, pemerintah menyiapkan 800.000 dosis vaksin PMK yang penyaluran setiap provinsinya bergantung pada populasi, target prioritas, dan tingginya kasus di provinsi tersebut. Selain dalam upaya membantu para peternak, pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak perbankan agar dapat memberikan relaksasi kepada peternak-peternak yang memulai usahanya lewat pinjaman kredit usaha rakyat. Kami harapkan mudah-mudahan nanti juga ada koordinasi kita dengan pihak bank bagi pengakses KUR yang terdampak itu untuk mendapatkan relaksasi. Secara nasional kami sampaikan Pak Wagub sedang disusun roadmap menuju bebas PMK, dan secara selanjutnya kita juga harus menyusun roadmap langkah-langkah yang harus dilakukan dan tertuang dalam program aksi di dalam untuk Sumatera. Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi mengatakan, vaksin PMK yang ada saat ini akan didistribusikan berdasarkan prioritasnya, di mana sapi perah menjadi prioritas pertama untuk disuntik vaksin PMK tersebut. Kenapa sapi perah pertama? Karena memang nilai ekonomisnya sangat tinggi juga, banyak juga sapi bantuan, dan ini kan salah satu juga susu, keju. Nah,
Sumbar itu kan dari sapi-sapi perah, itu pertama. Yang kedua dari populasi yang breeding di BPTU Padang Mangateh, itu sapi-sapi air unding ya, itu juga breeding sama Tua Sakato, sama di Padang Mangatas juga termasukin prioritas. Padang Mangatas masuk sini juga ya. Ya. Audi menambahkan nantinya setelah 2 prioritas di awal selesai divaksin, barulah sapi-sapi terregister yang dipelihara dengan metode intensif atau pengkandangan maupun ekstensif atau lepas diberikan vaksin PMK. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumber hingga Jumat 24 Juni tercatat 4.470 ekor sapi di Sumbar terjangkit PMK. Dari jumlah itu, lebih dari 2.000 ekor telah dinyatakan sembuh, 4 ekor mati dan 27 ekor dilakukan tindakan sembelih paksa. Sementara sisanya masih dalam masa pengobatan dan pemulihan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Kereta Api Indonesia Komuter (KCI) mulai menguji coba kereta rel listrik KRL ruas stasiun Solo Balapan hingga Palur. Pengguna KRL selama uji coba tersebut tidak terbuka untuk masyarakat umum, hanya tamu undangan saja melalui Dinas Perhubungan. Rencananya, ruas tersebut akan dioperasikan secara penuh pada pertengahan Juli 2022. Direktur Utama PT KCI, Ropik Lutfi Anzar mengatakan, uji coba dilakukan selama tanggal 20 hingga 26 Juni 2022 dengan 4 perjalanan sehari. Uji coba dilakukan secara terbatas untuk penumpang undangan. Ropik mengatakan, lama perjalanan antara stasiun Solo Balapan menuju stasiun Palur diperkirakan sekitar 10 menit. Setelah disosialisasikan ke masyarakat, rencananya pertengahan Juli, ruas ini akan dioperasikan secara penuh. Harga tiket KRL dari stasiun Palur hingga Jogja masih sama, yakni Rp8.000. Diperkirakan dengan beroperasinya stasiun Palur yang juga melintasi stasiun Jebres ini akan menambah jumlah penumpang hingga 12% atau sekitar 500 hingga 600 orang per hari. Jadi secara teknis, alhamdulillah ini sudah bisa memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan KRL lintas Solo Balapan sampai Palur ya. Jadi ini tinggal tunggu sosialisasi ke masyarakat ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dioperasikan secara komersial. Rencananya kapan Pak operasi komersial? Mungkin sekitar pertengahan Juli mungkin ya. Menurut saya telah lebih mempermudah akses warga Palu ya, dari warga Palu mau main ke Jogja atau apa, jadi tidak perlu transportasi lah, maksudnya kayak dia mempermudah akses aja gitu, dan mungkin ada wisata tersembunyi dari warga Jogja mau main ke Palu, mungkin ada wisata tersembunyi atau street food yang enak-enak juga mungkin di sini juga ada, jadi bisa mempermudah lah. Ropik berharap selain mewadahi penumpang dari Karanganyar, stasiun Palur ini juga mewadahi penumpang dari Sragen, sehingga okupansi semakin meningkat. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baiklah pemirsa, usai sudah rangkaian Kilas Nusantara pada hari ini, Jumat 24 Juni. Jika Anda masih penasaran dengan kabar lainnya, kami memiliki ragam informasi yang bisa Anda temukan pada laman antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta program kami yang ada di channel UCTV. Pemirsa, saya Cynthia Gesino mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.